kita lanjutkan ke segmen ketiga nih, Bu. Karena di segmen ketiga ini kita ingin tanyakan kepada Ibu itu bagaimana Bapak Prabowo itu memandang peran Indonesia dalam perdagangan global dan geopolitik ekonomi, Bu. Ya, terima kasih Pak Roy. Ini pertanyaan yang memang masih menggelitik ya buat saya juga gitu. Nah, kalau kita lihat peran Indonesia itu ya eh, sebenarnya ya biasa saja gitu. Kenapa? Karena impor kita itu masih lebih banyak daripada ekspornya gitu. Kita itu mengalami defisit perdagangan. Kita surplus perdagangan pada tahun 2023. Yaitu kenapa gitu ya? Karena ada sawit ya yang mengalami kenaikan harga pada saat itu. Nah, apakah surplus itu akan di-drive dengan seperti windfall tersebut kan? Saya sebut windfall gitu. Ya sebaiknya jangan. Surplus itu harus dipertahankan dengan meningkatkan produk yang apa berdaya saing tinggi gitu. Jadi tidak hanya karena kebetulan nih harganya sawit lagi naik nih di pasar global. Oh karena kebetulan nih harga nikel lagi naik di pasar global. Tidak seperti itu. Tapi kita harus upayakan untuk bisa menciptakan surplus perdagangan. Yang cara yang kedua adalah ya kita lihat ya dari eh, apa kebijakan dari presiden atau pemerintahan sebelumnya ya sampai sekarang. Saya rasa belum ada perubahan yang signifikan ya. Kenapa? Karena kita apa-apa sekarang masih impor. Apalagi ini nanti akan ada MBG ya kan? MBG. Nah, saya takut dengan adanya program makan bergizi gratis ini malah justru mendorong impor lebih tinggi. Karena beras ya, pangan kan kita masih impor, defisit ya. Apalagi seperti garam saja diimpor, Pak. Jadi ini wah menyedihkan. Kita punya laut yang seluas itu, kita negara kelautan, maritim, tapi kita impor garam. Nah, sehingga kalau MBG ini dilaksanakan kan, ini kan harus ada diversifikasi pangan di situ. Tidak hanya melulu beras, karena beras kita masih impor. Kemudian susu. Susu ini serapan susu segar dari peternak lokal itu hanya 12%. Padahal kalau kita bandingkan ya, zaman masa emasnya peternak lokal itu katanya mereka ya waktu itu saya juga riset sih Pak. Turun fieldwork ke bawah. Itu pada zaman Pak Harto itu sekitar 25 sampai 30% serapan susu dari peternak lokal, susu segar dari peternak lokal. Sekarang sekitar 12%. Jadi takutnya kalau ada salah satu apa menu dari MBG ini adalah susu, itu malah justru mendrive impor susu lebih banyak. Ini yang tidak kita inginkan sih. Jadi MBG ini harus didrive dengan lokal food ya, lebih banyak gitu. Sehingga kita tidak tergantung pada negara lain untuk urusan pangan gitu. Intinya seperti itu, sih, Pak. Lokal Ini ya silakan Pak Re. sih, nggak hanya ini aja. Kalau lokal food itu apa? Seperti ubi, singkong, gitu-gitu ya, Bu, ya. Iya, iya. eh Katakanlah ini ya, kita itu kan sekarang tepung gandum itu kan Bor. impornya dari Nah, apa tahun ke tahun kan trennya meningkat gitu kan. betul. Nah, harus diedukasi ya sama masyarakat gitu bahwa bikin roti ini nggak cuman dari gandum loh. Kita Iya. bisa bikin roti dari tepung mokaf, dari singkong, itu lebih low karbo gitu loh. Dan harganya lebih mahal. Karena masih jarang, Pak. Low karbo, low sugar ya kan. Terus kita bisa bikin apa roti ini dari apa almond loh gitu. Kacang almond gitu kan.
Nah, itu sih Pak yang harus diedukasi masyarakatnya. Artinya pangan lokal ini nggak kalah kok dengan pangan-pangan yang lainnya. Saya tukang masak juga. Saya bisa bikin roti gitu dari tepung ubi ungu itu kan, atau tepung mokaf itu, tepung singkong itu bagus juga, rasanya juga enak juga, malah lebih sehat kan. Ini seperti itu sih. Jadi ya jangan tergantung pada apa orang luar untuk masalah perut ya gitu. Gitu Pak. Iya, bulan lalu ya, ini mungkin para pemirsa bisa cek ya podcast kami bulan lalu. Kami bicara perdagangan ya, bahwa perdagangan kita itu masih tertinggal dari negara-negara ASEAN. Dari Malaysia, Thailand, dari Vietnam ya, Bu Esa mungkin pasti punya datanya ya. Pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan? Ada argumentasi mengatakan perdagangan kita kecil karena banyak barang kita itu dimakan sendiri gitu. Jadi Hmm, nggak ada sisa buat dijual, katakan gitu ya. hmm, Nah, itu pertama. Tapi yang kedua adalah ternyata impor kita besar. Jadi kita nggak cuma makan barang kita sendiri kan, tapi juga hmm, barang orang kita makan. Bahasa terangnya begitu ya. Nah, hmm, kenapa nggak kita counter dengan ekspor? Tapi ekspor itu sekarang kan pemerintah katanya sedang membuka pasar-pasar ekspor baru. Mungkin termasuk BRICS tadi ya. hmm. Kemudian membuka seperti Pak Prabowo sekarang ke India. Kemudian ke negara-negara Afrika juga ya. Nah, itu bagaimana Bu Esa melihat ya strategi ekspor kita gitu ya ke negara-negara luar, negara-negara non-tradisional ya. Salah satu yang disebutkan ada Bangladesh, yang Hmm. tadinya negara katakan underdeveloped, sekarang sudah mulai masuk negara kelas menengah. Artinya konsumsinya sudah bisa patut kita perhatikan karena daya belinya udah naik gitu ya. Nah, cuman basis komoditasnya, komoditas produknya apa gitu ya untuk diekspor ini yang bisa kompetitif lah di pasar global gitu. Iya, kalau itu kita harus apa identifikasi ya Bapak. Apa produk-produk apa komoditas apa yang memang di negara lain tuh nggak ada. Saya bisa katakanlah ini apa kopi. Kopi ini kan pangsa pasarnya di Eropa, di Amerika Iya. ya, Jepang, Cina ya, itu banyak gitu, besar. Mereka tidak punya kebun kopi. Hmm. Coklat ya, Switzerland ya, Belanda, Belgia itu kan terkenal coklatnya. Tapi di sana nggak ada kebun kopi dan tidak ada kebun apa coklat gitu. Itu dari mana? Dari Indonesia. Nah, sehingga kalau saya bilang ya itu bisa menjadi komoditas yang bagus untuk diekspor ya. Selain sawit ya. Kalau sawit memang kan kita memang apa komoditas idola itu. Nah, yang jadi persoalan adalah untuk bisa mengekspor ke sana itu ada sustainability standard gitu. Hmm. Sustainability standard itu apa? Itu adalah standar yang apa diterapkan bagi apa mereka komoditas-komoditas yang akan diekspor ke negara itu. Jadi contohnya, apakah eh, ketika menanam kopi itu pakai pupuk kimia atau organik atau tidak? Terus obatnya pakai pestisida apa tidak? Itu ada traceability-nya. Nah, biasanya harga apa traceability itu dihargain dengan namanya sertifikasi, ya, sertifikasi sustainability. Makanya Pak Budi misalnya kalau di Amerika kan ada kopi yang distempel ya, fair trade gitu kan. Nah, itu certified, fair trade certified. Harganya biasanya lebih mahal daripada kopi yang konvensional. Nah, Indonesia sebagian besar sudah kopinya itu sudah yang tercertified. Tapi masalahnya kita itu cuman ekspor komoditi mentah gitu. Yang diekspor adalah coffee bean-nya dalam bentuk mentah.
Nah, alangkah baiknya jika mereka itu ya roster-roster internasional itu diundang untuk invest di Indonesia. Ya, beberapa sudah ada ya seperti apa produk-produk ya yang labelnya juga terkenal. Tetapi kan tidak banyak gitu. Nah, padahal kalau kita di Eropa itu kan banyak merek sekali kan. Di Amerika banyak merek. Nah, itu kalau bisa di Indonesia itu diundang untuk invest di sini gitu, roster-roster internasional. Nah, sehingga barang yang diekspor itu bukan barang mentah, bukan komoditas mentah, tapi kopi yang sudah diolah ya. At least ya roasted coffee bean lah gitu kan. Kan di sana ada mesin-mesin kopi kan di green gitu kan. Nah, itu. Nah, coklat demikian Bapak. Coklat ya ini masalahnya ya eh kita juga sudah tersertified ya. Tetapi ya mereka itu hanya ekspor barang mentah. Nah, petani ini harusnya diedukasi untuk bisa mengolah ya pasca panennya itu teknologinya diedukasi. Selama ini kan tidak ada yang mengedukasi ya. Ya kurang gitu. Ada tapi kurang. Extension agriculture services itu kurang di Indonesia. Nah, di sisi lain produktivitas yang tadi Bapak katakan memang masih sangat kurang. Contoh ya, in terms of coffee, itu produktivitasnya 1 hektar hanya 800 kilo. Sementara Vietnam itu dengan 1 hektar, itu dengan jenis kopi yang sama, Robusta katakanlah, itu 4 ton. Jadi apa Jauh sekali ya. jauh sekali gitu. Nah, ini bagaimana pemerintah kita itu bisa mendrive gitu ya. Dari sisi produktivitas itu bisa ditingkatkan. Kemudian dari sisi teknologi itu juga bisa diedukasi ya bagaimana post harvesting processing gitu. Itu sih Pak. Jadi saya tuh sedih gitu kalau tahu ya seperti ini kita ini harusnya bisa lebih besar, bisa lebih maju gitu daripada Vietnam. Vietnam itu kan dulu kita tampung tuh Pak di Pulau Galang itu. Iya, Tampungan fungsinya iya. pengungsian Vietnam tuh di Pulau Galang. Tapi kenapa mereka one step ahead gitu kan? Itu sih Pak masalahnya. Goodwill dari pemerintah sebenarnya untuk Sama bisa mungkin itu. connecting hulu ke hilir ya, karena Hmm. ekspor itu kan hilir ya pada Hmm. akhirnya. Tokonya kan Ya, jualannya ya. Nah, ya. cuman kalau di hulunya nggak disiapkan dan tidak terkoneksi ya antara hulu sama hilir, ya akhirnya Kementerian Perdagangan juga nggak bisa apa-apa kan, karena pada yang bisa dijual ya itu gitu. Nah, ini mungkin ya yang perlu diperhatikan barangkali ya. Ya, Eh, betul. Betul, Pak. Sepakat. Jadi kalau teori Porter Dimension itu kan diamond ya, diamond Porter itu kan ada supply yang harus dipenuhi, kemudian ada demand condition kita petakan, terus ada supporting industry, ada infrastruktur, ada regulasi ya atau environment condition ya yang harus disiapkan entah itu regulasinya, entah itu apa dari sisi sarana prasarananya gitu. Itu harus dipenuhi semua dari hulu sampai hilir. Karena kalau saya kebetulan kan ada riset ya terkait dengan hilirisasi. Nah, itu kita petani ya, kita identifikasi dalam satu rantai pasok itu masih ada yang bolong-bolong. Katakanlah kita punya komoditas bahan bakunya mentahnya, katakanlah kopi ya. Tapi untuk bisa mengolah ya kopi menjadi roasted coffee bean itu kan harus ada intermediate firm, intermediate perusahaan yang mengolah itu. Nah, roaster internasional ini kan nggak banyak di Indonesia. Itu yang harus apa di ini kan ditarik ya di Indonesia
Sehingga paling tidak kita itu bisa bisa ini apa namanya ekspor itu dalam bentuk roasted gitu, tidak mentah. Nih, Malaysia aja nggak punya kebun kopi, tapi Malaysia punya Old Town gitu. Oh, tahun ya, ya betul betul. Belanda nggak punya kebun kopi, Bapak. Hmm. Tapi mereka produsen kopi juga yang ini kan, yang bagus-bagus. Kopi Belanda enak-enak gitu. Terus walaupun tidak kalah enaknya ya, saya soalnya coba ya. Saya bawa tuh kopi yang roasted ya, oleh petani di roasted, pakai mesin mesin kopi ya, yang bagus gitu ya. Bukan petani sebenarnya, pedagang ya, eksportir ya. Waktu itu saya wawancara. Itu dia roasted sendiri dengan mesin kopinya. Kemudian saya bawa itu, saya bungkusin ya 200 gram, 200 gram kan saya ini apa bagikan ke profesor saya. Terus dia bilang gini, ah biasanya kalau saya minum kopi yang saya beli di Albert Heijn atau di mana itu yang supermarket-supermarket yang ada di Belanda itu, kopinya itu bikin asam lambung naik gitu. Hmm. Tapi kalau kopi Gayo itu kok enggak ya gitu. Terus saya bilang, that's a very specific characteristic from Gayo coffee. Saya bilang gitu. Hmm. Gayo coffee itu Arabica, tetapi dia punya low acidity, saya bilang gitu. Sehingga tidak membuat asam lambung naik. Oh gitu ya. Oh makanya ini Gayo coffee yang certified itu harganya lebih mahal. Iya betul. Sesama-sama kopi Arabica dari Brasil dengan kopi Gayo yang Arabica dari Takengon gitu ya. Itu harganya selisih 4 sampai 5 US dollar per kilonya. Saya bilang gitu. Oh, baru profesor saya tahu ya. Waktu saya nulis disertasi kan, saya ceritain gitu. Oh, gitu ya, gitu. Jadi nggak kalah, Pak, kualitasnya kopi Ya. kita dengan mereka. Tinggal ini pemerintah gimana caranya sih narik itu roster internasional ke sini gitu, mengisi ruang-ruang yang kosong dan pasel-pasel yang kosong dari rantai pasok itu. Kalau rantai pasok itu pasalnya lengkap, saya yakin juga itu akan apa bisa kita bisa memproduksi barang yang sama, produk yang sama dengan yang diproduksi oleh negara-negara itu gitu. Itu sih. Iya Bu Esa, terima kasih. Itu jelas sekali Bu ya bahwa kita ini kalau dari penjelasan Ibu masih banyak dalam tanda petik ya Bu ya masih banyak kalahnya. Kalah bersaing terutama ya, produknya belum. Walaupun kita bahan bakunya mungkin yang terbaik, tapi mungkin packagingnya segala macam kita belum bisa.